Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 59 bagian kedua. Sejak Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, sehari setelah sampai di Madinah telah berdiri suatu kekuasaan atau pemerintahan Islam yang Nabi SAW sendiri memegang tampuk pemerintahan. Di kiri kanannya berdirilah beberapa pembantu. Pembantu utama ialah 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di samping yang 4 orang itu terdapat lagi 6 orang, yaitu Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidullah, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Ubaidah, dan Sa'id bin Al-As. Di samping itu diangkat lagi kepala-kepala perang yang memimpin patroli-patroli atau syariah. Dan perang yang besar sifatnya Rasulullah sendiri yang memimpin. Sejak waktu itu sudah ditumbuhkan ketaatan kepada kekuasaan itu. Pelanggaran perintah penjaga lereng Bukit Uhud sehingga mendatangkan kekalahan bagi peperangan dianggap suatu kesalahan besar. Urusan kenegaraan dibagi dua bagian, yang mengenai agama semata-mata dan yang mengenai urusan umum. Urusan keagamaan semata-mata menunggu perintah dari Rasul, dan Rasul menunggu wahyu dari Allah. Tetapi urusan umum seumpama perang dan damai, membangunkan tempat ibadah dan bercocok tanam, dan memelihara ternak dan lain-lain umpamanya, diserahkan kepada kamu sendiri. Tetapi dasar utamanya ialah suro, yaitu berpermusyawaratan. Kadang-kadang anjuran permusyawaratan datang dari pimpinan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyawirhum fil amri, dan musyawaratilah mereka pada urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Pergaulan hidup mereka pun berdasar kepada musyawarah di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan-urusan mereka musyawarahkan di antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Hasil dari musyawarah ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil syura ialah ulil amri. Dalam masyarakat itu sudah terang, tidak semua orang yang terkemuka, tidak semua orang hadir dalam musyawarah, dan tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli, lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu. Sebagaimana dikatakan di atas tadi, Rasulullah sendiri yang membagi urusan jadi dua, agama dan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka min amri dinikum fa ilayya wa maka min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Barang yang berhubungan dengan agama kamu, maka serahkanlah kepadaku. Dan barang yang berkenaan dengan urusan dunia kamu, maka kamu lebih tahu dengan dia. Lebih tahu dengan dia itu tentu dengan musyawarah, bukan dengan pengetahuan sendiri-sendiri. Dalam hal begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan keputusan bersama, sebagaimana kita ketahui dalam perang Uhud ketika akan melaksanakan peperangan. Sedangkan berperang adalah perintah dari Allah. Tetapi cara pelaksanaannya mesti dimusyawarahkan. Nabi sendiri berpendapat lebih baik musuh ditunggu dengan bertahan di dalam kota. Ini adalah pendapat beliau sebagai manusia. Tetapi setelah dimusyawarahkan ternyata suara terbanyak ialah menyerang keluar kota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunduk kepada keputusan itu. Setelah pakaian perangnya dipakaikannya, ada beberapa orang pemuda yang merasa, yakni sehabis keputusan, lebih baik pikiran Rasulullah itulah yang dituruti. Tetapi beliau marah atas sikap yang ragu-ragu itu.
sebab apabila keputusan sudah ada, tidak ada bicara lagi. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah azam, maka bertakwalah kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ketaatan dalam saat yang demikian kepada keputusan ulil amri atau pihak yang berkuasa sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang sama kuat kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini kita mendapat beberapa pokok pembangunan kekuasaan dalam Islam. Yang pertama, taat kepada Allah, dan yang kedua, taat kepada Rasul, dan yang ketiga, taat kepada ulil amri dari kamu, di antara kamu. Supaya ketaatan kepada ulil amri dapat dipertanggungjawabkan, urusan-urusan duniawi hendaklah dimusyawarahkan. Bahkan perintah-perintah Allah sendiri pun, mana yang kelancarannya berkehendak kepada dunia, hendaklah dimusyawarahkan. Misalnya naik haji wajib. Untuk naik haji hendaklah mempunyai kapal. Ulil amri wajib mengikhtiarkan kapal itu. Kalau semua mukmin diperintahkan membayar harga kapal itu oleh ulil amri, wajiblah mereka bayar. Tidak mau membayarnya artinya melanggar agama, sebab urusan kenegaraan di saat itu telah menjadi agama. Negara tempat berdiamnya kaum muslimin satu-satu waktu wajib dipertahankan dari serangan musuh. Mengatur siasat untuk mempertahankan negara adalah kewajiban ulil amri. Apabila ulil amri memerintahkan tiap-tiap orang memanggul senjata, mempertahankan negara, menjadi kewajiban agamalah menaati perintah itu. Bahkan kalau musuh telah masuk ke dalam negeri, menjadi fardu ain bagi tiap orang, laki-laki dan perempuan, memanggul senjata. Setelah pokok-pokok itu diketahui, bentuk susunan ulil amri itu sendiri tidaklah dicampuri sampai kepada yang berkecil-kecil oleh agama. Kata Rasulullah SAW tadi sudah memberi keluasan, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Musyawarahlah bagaimana yang baik. Sebab itu ketika Rasulullah SAW sendiri di samping menjadi Rasul telah diakui oleh masyarakat mukmin, mengepalai juga urusan duniawi, menjadi kenyataanlah kekuasaan itu. Beliau tidak dipilih menjadi kepala negara dengan suara terbanyak, dengan pungutan suara misalnya. Sejak bermula di samping diakui menjadi Rasul, sendirinya beliau telah diakui sebagai pemimpin. Dari kepemimpinan inilah beliau mengepalai negara dan memegang kekuasaan. Kelak setelah beliau wafat, 2 hari jenazah beliau belum dikuburkan karena orang musyawarah terlebih dahulu siapa akan gantinya. Sebab beliau tidak meninggalkan wasiat politik tentang siapa akan gantinya. Lalu dipilih orang Abu Bakar. Yang memilih Abu Bakar pun bukan semua orang, melainkan orang-orang yang terkemuka saja yang ada di Madinah waktu itu. Dari sahabat-sahabat muhajirin, terutama Umar dan Abu Ubaidah.